Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam hari ini, Senin minggu yang kedua, tanggal 13 November 2023. Hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Hati kita melekat dan bersyukur, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kalau Bapak Ibu diizinkan Tuhan hidup sepanjang hari ini, beraktivitas, apapun yang kita lakukan, semua kan anugerah Tuhan. Dan mari sebentar kita akan akhiri hari Senin malam ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tadi pagi kita berdoa, kita buka hari ini Senin dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus sebagai awal dalam hidup kita. Dan sebentar kita akan berbaring tidur, akan akhiri hari Senin tanggal 13 November 2023 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tempatkan Tuhan sebagai kepala di atas segala-galanya, supaya hidupmu, hidupku diberkati Tuhan. Kalau Tuhan yang bersama kita, siapa lawannya? Rom 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Tidak bisa, saudara. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Habislah kita. Dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak suka sama kita, diambil nyawanya kita, nanti malam selesai sudah. Tidak bisa apa-apa kita. Oleh itu mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau cinta sama Tuhan. Hormati Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan sebuah pujian. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Di dalam buku Tabernakel Glory nomor 128. Karena sebentar kita baca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai 24. Kita akan membaca tentang puasa, tentang harta, tentang mata, tentang mamon. Mari kita mau baca firman Tuhan. Biar hari demi hari hati kita diisi dengan firman Tuhan. Bukan diisi dengan perkara dunia. Dunia bukan juru selamat kita. Dunia akan hancur kekal selama-lamanya. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Mari kita hidup sesuai standar dari Tuhan, supaya kita selamat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku dapat satu harta teramat mulia. Amin. Haleluya. Yang sama dengan Dia Yesus. Haleluya. Sudah ku jalan mencari kesan Allah, dan kemari tak ada sama seperti Dia Yesus. Amin. Haleluya. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Harta yang indah dan mulia, itulah Yesus. Dialah kehidupanku. Amin. Haleluya. Telah lamaku berjalan bersama dengan harta yang mulia. Itulah Yesus. Haleluya. Terang Dia memancarkan selalu di hati hidupku. Amin. Haleluya. Tapi ku saat ini belum lihat berjumpa dengan Dia, tetapi hidupku melangkah dengan iman kepada Dia. Suatu hari kelak aku berjumpa langsung dengan Yesus, Juru Selamatku. Itulah Yesus Bapakku, Dialah Juru Selamatku.
sempurna, yang termulia itulah Yesus, Tuhanku, Rajaku, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Sekarang hilang dosa dan mata hatiku terbuka untuk Dia. Hatiku terbuka untuk Yesus, mendapati itu harta yang sempurna selalu ada di hatiku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu pelihara hidupku. Dia selalu pimpin, lindungi hidupku. Karena Yesus itulah Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Dialah Yesus, Dialah yang termulia, paling sempurna. Amin. Haleluya. Mau cinta Tuhan Yesus dan taat sampai aku berjumpa dengan Dia. Haleluya. Itulah Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Tidak ada yang lain dalam hidupku, hanya Dialah Yesus. Dia satu-satunya Tuhan Rajaku. Amin. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Dialah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Itulah Yesus, Dia Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa mengukuhkan dan membesarkan. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hanya kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Sucikan mulutku Bapa, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahanku, ampun. Layakkan sebentar kami mau baca firman Tuhan yang kudus. Bawa aku di dalam kebenaran-Mu, sehingga aku makin dalam dengan Engkau, dan aku melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu. Mari kita senantiasa mau ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus.
Sebab tidak ada pribadi lain, mohon maaf, yang jadi Tuhan Juru Selamat kita. Hanya Yesus Kristus. Terbukti nyata Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kita senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya senantiasa sukacita dilihat sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan bersama saya malam hari ini, dilihat oleh Tuhan Yesus. Kesetiaan kita, ketekunan kita, perjuangan kita untuk Tuhan dilihat sama Tuhan. Karena kerinduan kita nanti kelak, suatu hari kelak, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena di bawah kolong langit ini, Kisah Rasul 4 ayat 12, saya baca sekali lagi. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dalam Alkitab. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dahsyat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu bersyukur kalau bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur. Ini firman Allah nih. Siapa yang berani melawan firman Allah? Ini firman Allah. Ya, Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Yesus Kristus. Dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia adalah Yesus Juru Selamat kita. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bersyukur kepada Tuhan. Tertulis pula saudara di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 supaya kita mantap. Ini Alkitab yang mengatakan, kita percaya karena Alkitab yang sudah buka semuanya. Kita melangkah dengan iman bahwa Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak yang lain saudara. Hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Saya mau baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 20. Saya buka Alkitab ini saudara. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Ini anak Allah telah datang. Dan telah mengaruniakan kepengertian kepada kita. Itulah Yesus. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal ini. Yesus anak Allah yang benar. Dan mendapatkan hidup yang kekal. Disebut anak Allah bukan berarti Allah itu punya anak. Saudara, jangan punya pengertian yang salah. Logika kita gagal logika itu ya. Bukan berarti anak punya Allah punya. Bukan itu maksudnya. Dalam rangka Tuhan berkuasa. Karena ketaatannya Tuhan sendiri taat. Dia menciptakan dirinya sebagai manusia. Namanya Tuhan kan bisa mencipta dirinya sebagai manusia. Tapi manusia tidak bisa mencipta dirinya sebagai Tuhan. Enggak bisa. Tapi Tuhan Allah yang maha besar, maha kuasa. Dia bisa mencipta dirinya sendiri untuk menjadi manusia. Itu namanya Yesus. Tapi Yesus jadi Allah lagi. Waktu naik ke surga karena dia memang Allah. Kan begitu saudara. Kalau saya kasih contoh seperti saya nih. Saya minta ampun sama Tuhan. Minta izin Tuhan dulu. Saya kasih ilustrasi saudara. Minta izin ya Bapakku di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya ini punya dikasih izin Tuhan kuasa mencipta. Saya kuasa mencipta lagi. Yakub 1. Saya Yakub Rahmat. Menjadi saya Yakub 1. Setelah itu. Setelah saya mencipta Yakub 1. Yakub 1 balik lagi kepada saya. Itulah 1. Itu loh. Bukan berarti 2 itu saudara. Ya berarti logika kita yang gagal. Gak bisa saudara. Ya. Oleh itu mari kita minta ini kemurahan Tuhan. Orang bisa mengerti akan kasih karunia rahasia. Ini masuk dalam rahasia Tuhan. Ya. Yang penting kita mari dengan segala sikap rendah hati. Jangan sok pinter. Jangan sok jagoan saudara. Ya. Karena kita bisa punya logika dari Tuhan. Ingat ya. Yang penting Tuhan mau supaya kita iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itu ada Dia satu-satunya Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas kemurahan Tuhan. Kita baca sekarang Injil Matius pasal yang ke-6. Ya, dari ayat yang ke-16 sampai 24. Demikian firman Tuhan ya. Dan apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ya. Ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Kita sebagai umat Tuhan, ciptaan Tuhan, ya, kata firman Tuhan, kita tidak dipaksa boleh berpuasa. Ya. Jadi ini Alkitab memang ini kan berpuasa. Tapi kalau kita berpuasa tidak boleh ngesok kita ini tunjukkan kepada orang-orang di sini, tunjukkan wah aku berpuasa, muka muram, wah aku berpuasa supaya orang puji kita.
Jangan munafik, tidak boleh saudara ya. Kita diam-diam berpuasa, tapi yang penting puasa itu boleh ya. Dan berpuasa itu kalau menurut firman Tuhan ya, kalau selagi ya ini ada tujuannya tentu saudara ya, tentu puasa ada tujuan. Waktu kita baca Esther, waktu orang Yahudi mau dibunuh semuanya ya, tetapi kenyataannya si Esther dia berpuasa sama Tuhan, dia puasa. Jadi puasa ada tujuannya ya. Termasuk di dalam Matius pasal 9 ayat 15, saya mau baca. Ini Yesus sendiri yang ngomong tentang puasa. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil daripada mereka, dan waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi kalau lagi berduka cita, ya, nah ada masalah, ada pergumulan, ya, kata firman Tuhan boleh berpuasa. Tapi kalau kita ada duka cita, ya, tidak ada beban apa-apa, ya bebas kita tidak berpuasa, ya nggak ada dosa, saudara. Ya, nggak ada Alkitab mengatakan kalau tidak berpuasa berdosa. Nggak ada ayat yang mengatakan demikian. Cuma berpuasa penting ya, dan disertai doa, saudara ya. Kalau kita buka lagi di dalam Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi sebaiknya kalau kita nih mau ada pergumulan, ada masalah, disertai dengan puasa dan doa ya. Kantung firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul juga waktu murid-murid Tuhan Yesus ya, itu juga berpuasa dan berdoa ya. Saya mau baca Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan boleh berpuasa, tapi harus dengan doa. Jadi doa dan puasa sepasang ya, supaya hidup kita betul-betul yang hidup penuh dengan tantangan, senantiasa kita di dalam penyertaan Tuhan. Itu yang puasa. Yang kedua, ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga dingengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana ada hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi hal yang kedua tadi hal berpuasa, yang kedua tentang harta. Jangan kita nih kerja keras ngumpulkan harta di muka bumi ini saudara. Karena harta di muka bumi semuanya akan hilang. Dunia akan lenyap. Tapi simpanlah cari harta di surga. Seperti saya saat ini jadi hamba Tuhan. Lepaskan pekerjaan dulu, saya seorang bankir ya. Lepaskan, tinggalkan pekerjaan dunia. Saya menjadi hamba Tuhan. Doa papi mami saya. Kan papi mami saya salah satu hamba Tuhan cukup senior di Indonesia. Dari sejak zaman Belanda. 1942 sudah melayani pekerjaan Tuhan, menggembalakan salah satu pendiri gereja Beta Tabernakel di Jember. Dan akhirnya 2013 Tuhan sudah panggil pada usia hampir 90 tahun. 10 tahun yang lalu melayani pekerjaan Tuhan lebih dari 70 tahun sudah dengan setia. Kenapa? Menyimpan harta di surga. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14 bicara harta. Dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Harta yang indah, surga Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita mau simpan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Simpan harta di surga ya. Terus berikutnya ayat 22 sampai 24. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Mari kita jaga mata jasmani, mata rohani. Mohon maaf, mata jasmani jangan, mohon maaf, jangan mata jelalatan melihat hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Seperti yang kemarin saya menerangkan, mata kita melihat seorang perempuan dan kita berpikir negatif, itu sudah berzina. Kita tutup dalam nama Yesus, dan mata rohani, mari kita memandang kepada Yesus. Kita memiliki mata rohani yang baik, saudara. Seperti dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 saya membaca. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang mau iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Mata rohani kita tertuju kepada Yesus, bukan kepada dunia, bukan kepada mata jelatan, kepada dosa, zina. Jangan, tapi mari mata rohani kita, mata pelita tubuh, yaitu hidup kita untuk Tuhan. Mata rohani, lihat kepada Yesus.
segala perkara kotor kita buang dalam nama Yesus. Mata rohani kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan berikutnya ayat 24 yang terakhir. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan itu tidak bisa dinomorduakan. Manusia itu hanya dua cintanya, cinta Tuhan dan cinta dunia. Tempatkan Tuhan nomor satu. Tidak boleh menjadi Tuhan. Dunia, uang, harta tidak boleh dijadikan Tuhan. Tapi tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Cintakan uang, saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Cintakan uang akar segala jenis kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini firman Tuhan. Mari kita mau tempatkan Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus lebih dari uang. Cinta Tuhan Yesus lebih dari harta, lebih dari segala-galanya. Uang, harta akan kita tinggalkan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 7 kita lahir tidak membawa apa-apa. Tinggalkan dunia juga tidak membawa apa-apa. Mari kita membawa hati kita yang tertuju kepada Yesus. Hati kita diisi dengan firman Tuhan. Isilah hati kita dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Itulah Yesus Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Harta itulah Yesus Tuhan Rajaku. Itulah Yesus Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam sebelum berbaring tidur. Sesuai dengan firman Tuhan, mari. Kalau ada pergumulan Bapak Ibu, berpuasa, itu firman Tuhan. Dan yang kedua, simpanlah harta di surga, bukan harta di bumi. Harta di surga semua akan habis lenyap, dunia akan lenyap, tapi orang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Ketiga, mari kita jaga mata rohani kita supaya mata kita tertuju kepada Yesus, ya. Dan keempat, jangan jadikan uang, harta dunia sebagai Tuhan. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak, kita tidak bisa punya dua Tuhan, Tuhan dan Mammon. Dalam nama Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.